Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya Anda semuanya, mahasiswa Stekom dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan masih bisa mengikuti perkuliahan untuk hari ini, yaitu pada perkuliahan pemrograman berorientasi objek dengan saya Budi Hartono. Untuk kali ini atau pada pertemuan ini yaitu adalah minggu yang ke-6 ya, minggu yang ke-6 atau pertemuan yang ke-6, di mana pada pertemuan yang ke-6 ini saya akan membahas mengenai operator yang ada dalam BlueG ya. Operator yang ada di dalam BlueG. Oke, seperti biasa sebelum memulai materi baru saya akan sampaikan dulu yaitu tujuan pembelajaran ya. Apa yang akan kita dapatkan setelah kita mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah menyelesaikan pada bab ini, bab operator maksudnya adalah mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan memahami jenis-jenis operator pada pemrograman Java. Ya, tentunya kita yang pertama adalah mampu mengenali dan memahami jenis-jenis operator. Karena operator yang ada di Java ini cukup banyak ya, sehingga harus mengerti dan memahami serta bisa membedakan mana operator ya antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menerapkan operator dan cara penggunanya dalam pembuatan program. Maka di sini setelah memahami, mengerti, bisa menerapkannya atau bisa mengimplementasikan dalam pembuatan programnya nanti. Serta operator mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan itu harus tahu terlebih dahulu. Sehingga nanti operasinya supaya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk minggu ke-6 yaitu mengenai operator yang ada dalam BlueG. Untuk selanjutnya yaitu istilah ya. Jadi di dalam ini ada suatu istilah operan dan operator. Mungkin sering kita mendengar ada yang dimaksud dengan operator itu apa sih atau operan itu apa sih gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini operan. Operan adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi. Jadi operannya adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi. Operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Ya, ini yang disebut dengan operator. Operator berbentuk karakter matematis atau perintah singkat sederhana. Contoh pada operasi di sini ya. Operasinya 10 ditambah dengan 2, 10 plus 2. Angka 10 dan 2 disebut dengan operan. Ini tadi nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi. 10 dan 2 ini disebut dengan operan. Sedangkan tanda tambah atau karakter plus ini, yaitu plus 2 ini adalah yang disebut dengan operatornya. Jadi yang kita maksud dengan operator ini adalah lambang atau simbol-simbol dari matematikanya nanti. Ya, kita akan menggunakan lambang atau simbol seperti ini. Ini yang dimaksud dengan operatornya. Ya, karena nanti lambangnya tidak hanya plus minus bagi kali saja, tetapi ada lambang-lambang yang lain yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cermati, sehingga kita tahu untuk penggunaannya nantinya. Sedangkan 10 dan 2 ini adalah sebagai operan atau nilai awalnya tadi di sini sudah. Kita lanjut ke berikutnya. Tentu yang pertama adalah pengertian dulu. Apa yang dimaksud dengan operator? Operator dapat diartikan juga simbol yang bisa digunakan dalam menulis suatu pernyataan dalam bahasa pemrograman. Ini yang disebut dengan operator. Jadi operator itu juga bisa digunakan simbol-simbol, bisa juga lambang atau tanda begitu ya. Tadi ada tanda plus tadi yang disebut dengan simbol atau lambang, itu disebut dengan operator. Ya. Operator akan melakukan suatu operasi terhadap operan sesuai dengan fungsinya. Tadi ada operatornya. Nah, operatornya apa? Tadi ada 10 ditambah dengan 2. Nah, plusnya itu tadi yang disebut dengan operatornya, sedangkan operannya adalah 10 dan 2. Itu disebut dengan operasi penambahan gitu ya. Operator penambahan atau 10 dikurangi 2 berarti operator pengurangan. Nah, ini yang disebut dengan operator itu di situ adalah bentuknya seperti itu. Operator mengikuti bermacam-macam prioritas ya. Jadi operator mengikuti bermacam-macam prioritas yang pasti sehingga kompilernya akan tahu yang mana operator untuk dijalankan lebih dahulu dalam kasus beberapa operator yang dipakai bersama-sama dalam suatu pernyataan. Kalau kita nanti akan menggunakan operatornya sama semua, tidak ada masalah. 10 ditambah 2, ditambah 3, ditambah dengan 5, ditambah dengan 15. Itu tidak ada masalah, karena operatornya sama. Nah, manakala operatornya itu, yang namanya operatornya itu berbeda. Ada 10 ditambah dengan 2, dikurangi 4, dikurangi lagi 5, dikalikan 10, dibagi 14. Umpamanya seperti itu akan jadi masalah.
Maka kita harus menentukan prioritasnya, mana yang harus didahulukan. Kalau dalam operasi matematika untuk mendahulukan itu biasanya kita gunakan tanda kurung. Yang tanda kurung itu kita selesaikan terlebih dahulu sehingga akan menjadi lebih mudah. Ya, ini yang disebut dengan prioritas. Kalau kita hanya tidak mengutamakan prioritas macam ini, maka nanti operatornya akan menjadi salah, hasilnya akan menjadi berbeda. Ya, contohnya adalah 4 ditambah 5 dikalikan dengan 2. Ya, kalau 4 ditambah dengan 5 yaitu 9 dikalikan 2 hasilnya akan jadi 18. Beda kalau 4 ditambah dengan 5 dikalikan 2. 5 kali 2 berarti berapa? 10 ditambah dengan 4 berarti 14. Nah, makanya ini akan jadi berbeda hasilnya nantinya. Operator unary, binary, dan ternary. Ya, berdasarkan jumlah operannya, operator dibagi menjadi 3 jenis operator, yaitu operator unary, ya, operator binary, dan operator ternary. Dari namanya sudah kelihatan, berarti operator unary ini adalah operator yang hanya terdiri dari satu operan, ya, hanya terdiri dari satu operan. Contohnya adalah operator positif plus 7, plus 9, plus 10.11. Ini yang disebut dengan operator unary, hanya satu. Tapi tanda plus ini jarang sekali kita gunakan, kecuali tanda negatif ya. Tanda negatif baru kita gunakan. Kalau kita plus angka 7 ya, atau 9 gitu ya, jarang sekali kita gunakan plus 7 atau plus 9. Orang sudah paham, kalau 7 tanpa adanya itu ya berarti itu adalah positif 7. Kecuali kita menggunakan negatif. Negatif 7 atau negatif 9 baru kita kasihkan yaitu lambang simbol operannya yaitu negatif. Ini yang kita kenal dengan namanya unary. Unary itu berarti 1 ya. Di sini ada operator yang namanya binary. Binary ada 2 ya, binary di situ adalah operator yang terdiri dari 2 operan. Contohnya seperti operator matematika 4 ditambah 8 atau 9 dikalikan 2, 8 dibagi dengan 2 dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan penggunaan operator yang terdiri dari 2 operan ya. Ada 8 operan 4 tambah 8 ya itu. Ada juga operator ternary adalah operator yang terdiri dari 3 operan atau lebih ya. Bahasa Java memiliki satu operator ternary yakni tanda tanya ya, seperti A apakah sama dengan ini 1 ya, tanda tanya di situ ya 20 dibagi dengan 30. Nah ini yang dimaksud dengan ternary-nya adalah seperti ini. Kita akan lihat jenis-jenis operatornya ya, jenis-jenis operator yang ada. Mungkin Anda sudah mengenal salah satunya, nanti kan kita juga bahas mengenai operator seperti ini ya, sering. Yang mungkin yang paling sering ya kita gunakan adalah operator aritmatika. Ya, aritmatika ini ya kita gunakan namanya aritmatika ya, seperti ya perkalian ya, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Oke ya, jenis-jenis operatornya diantaranya ada operator assessment atau operator penugasan ya. Di dalam Java ini ada operator assessment atau penugasan. Yang kedua ada operator aritmatika yang sudah lazim kita kenal sejak zaman waktu kita belajar di TK atau di SD atau mungkin sebelumnya ya gitu ya. Operator increment dan decrement yaitu menaikkan dan menurunkan ya, increment dan decrement. Yang keempat ada operator perbandingan atau relasional, membandingkan ya. Ada operator logika atau operator boolean. Ada operator bitwise ya diantara, operator tipe komparasi ya dikomparasi membandingkan, ada operator ternary tadi. Nah, mari satu persatu kita akan bahas mengenai jenis-jenis operator yang ada di sini ya supaya paham. Dari sekian banyak operator yang ada, kita akan memulai yaitu operator satu persatunya di sini. Operator penugasan yang pertama ada operator penugasan ya atau assessment. Operator assessment adalah operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Ya, diberikan nilai ke dalam suatu variabel. Operator assessment menggunakan tanda sama dengan, yaitu tanda sama dengan ini ya. Nantinya juga terdapat operator assessment gabungan seperti tanda plus sama dengan atau min sama dengan dan lain sebagainya. Contoh operator penugasannya adalah seperti ini. Integer x sama dengan 1. Ini berarti menugaskan ya 1 kepada variabel x atau x ini diberi nilai yaitu 1 dengan tipe adalah integer seperti itu. Berarti menugaskan tanda sama dengan. Contoh yang kedua adalah double luas sama dengan 12.50. Berarti menugaskan kepada variabel luas yang isinya adalah 1250. Di mana luas ini adalah tipenya adalah yaitu double. Ini menugaskan nilai ekspresi x sama dengan 5 dikalikan ditambah dengan
2 ditambah 4. Nah, ini adalah operasi nilai ekspresi X-nya. X ini hasil dari ekspresi dari ini, yaitu 5 dikalikan dengan ini. 2 ditambah dengan 4 berapa? Kita selesaikan yang di sebelah kanan itu 6. 6 dikalikan 5 berarti 30. Berarti nilai X ini nanti akan menugaskan ini nilainya berapa. Suatu ekspresi dari 5 dikali 2 ditambah dengan 4. Ini yang dimaksud dengan yaitu menugaskan nilai ekspresinya, atau operator penugasannya adalah seperti ini dengan menggunakan tanda sama dengan. Suatu variabel dapat juga digunakan dalam suatu ekspresi. Sebagai contoh di sini, X sama dengan X plus 1. Ini tadi yang di operator penugasan. Kita kembali kalau lupa. Di sini ada yang menggunakan plus sama dengan atau min sama dengan. Ini ya kita gunakan seperti ini. Jadi X sama dengan X plus 1. Berarti ini menugaskan X ini, di mana X ini juga suatu ekspresi ditambah dengan 1. Hasilnya kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Nilai X-nya berapa ditambah 1, maka nilai X-nya akan diberikan ke sini. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel yang dapat digunakan dalam suatu ekspresinya. Selanjutnya, operator penugasan juga dapat digunakan secara berantai, artinya lebih dari 1, seperti itu. A sama dengan B sama dengan C sama dengan 10. Berarti nilai A, B, dan C ini sama, yaitu 10. Ya. Atau bisa juga kita gunakan A sama dengan 10, B sama dengan 20, dan C sama dengan 30, seperti itu. Itu kalau satu persatu. Tapi kalau semuanya sama, A sama dengan B sama dengan C sama dengan 10. Berarti A, B, dan C ini adalah nilainya 10. Ini yang dimaksud dengan penugasan untuk ketiga operator ini. Oke, operator yang kedua adalah aritmatika. Operator aritmatika adalah operator untuk operasi matematika ya. Aritmatika sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana. Jadi operator aritmatika mencakup penjumlahan yang sudah kita kenal dengan tanda plusnya, ada pengurangan dengan menggunakan tanda sama dengan tanda negatif atau minus ya, perkalian dengan tanda asterik, pembagian dengan menggunakan garis miring, dan modulus menggunakan yaitu persen, sisa hasil baginya. Nah, contoh operator untuk aritmatika, di sini ada operatornya, tadi ada perkalian yang ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Artinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus di sini adalah sisa bagi. Contoh 5 ditambah dengan 4. Ini operator untuk penjumlahan, 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9, pengurangan 10 dikurangi 7 adalah 3, 8 dikalikan dengan 2, 16, 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, 10% 3. Ini modul menampilkan sisa hasil baginya. Jadi 10 kalau dibagi 3 sisanya yaitu 1. Karena hasilnya adalah 3, sisanya adalah 1. Menampilkan yaitu sisa baginya. Ini yang dimaksud dengan modulus adalah seperti itu. Nah, ini adalah modulusnya adalah seperti itu. Saya kira untuk operator aritmatika seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi sudah tidak ada masalah. Karena operator aritmatika sudah sering kita gunakan semenjak Anda belajar dari model TK ya, model TK. Dari TK sudah dikenalkan, atau mungkin bahkan sebelum TK itu juga sudah dikenalkan. Berikutnya adalah operator increment atau penaikan dan operator decrement penurunan. Operator increment dan decrement adalah sebutan untuk operasi seperti A++ dan A min. Ini sebenarnya adalah penulisan singkat dari operasi A sama dengan A plus 1 serta A sama dengan A min 1. Jadi A plus plus itu sama dengan A sama dengan A plus 1. Serta A sama dengan A min 1. Nah, increment digunakan untuk menambahkan variabel sebanyak satu angka, sedangkan decrement digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka. Istilahnya di situ increment itu terjadi kenaikan satu angka, sedangkan decrement terjadi penurunan satu angka. Ini yang di operator yang berikutnya, yang ketiga adalah operator penaikan maupun penurunan. Penulisannya menggunakan tanda tambah, yaitu plus itu ya, tanda plus 2 kali untuk increment dalam tanda kurung 2 kali untuk decrementnya, yaitu seperti itu. Penempatan tanda tambah atau kurang ini boleh di awal seperti plus A, atau yaitu di situ tuliskan plus A atau min A. Ini spasinya nggak kelihatan ya, ini ternyata min A gitu ya, atau di akhir parabel seperti A++ dan A min. Jadi boleh dituliskan di depan pre atau post ya, sesudahnya atau sebelumnya.
Kalau sebelumnya terjadi pre seperti ini berarti plus plus A, kalau sesudahnya berarti A plus plus seperti ini. Ini penulisannya boleh di depan, boleh di belakang, atau istilahnya di situ adalah pre dan post, sebelum dan sesudah. Nah, ini adalah contohnya supaya mudahnya, ada operatornya. Contohnya penjelasannya seperti ini. Ini ada tabel, kita lihat tabelnya ya. Ini pre-increment artinya terjadi sebelum ya, berarti penempatan tanda operatornya ini sebelum. Plus plus A, berarti kan ada plusnya itu sebelum A ini ya, ada plus plus. Kalau post increment ya ada A plus plus. Nah ini tambah A sebanyak 1 angka lalu tampilkan hasilnya. Di bawahnya juga sama, tampilkan nilai A ya, lalu tambah A sebanyak 1 angka. Ini kita tambahkan A sebanyak 1. Kemudian ditampilkan, kami tampilkan nilai A ya, tampilkan nilai lalu tambah A sebanyak 1 angka. Begitu juga dengan pre-decrement, artinya apa? Dia terjadi penurunan, kurangi A sebanyak 1 angka lalu tampilkan hasilnya. Min A ataukah A min. Tampilkan nilai A lalu kurangi A sebanyak 1 angka ya. A plus plus atau plus plus A gitu ya. Berikutnya operator relasional atau pembanding, operator yang ke berapa? 4 ya atau kelima. Operator relasional atau pembandingan dipakai untuk membandingkan dua buah nilai, apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil atau lebih besar. Jadi tandanya tadi kita sudah menggunakan tanda sama dengan untuk operator penugasan, operator untuk aritmatika sendiri ya, ada operator aritmatika sendiri. Begitu juga dengan operator decrement maupun increment, plus plus atau min itu tadi ya, tanda plus atau negatif 2 kali. Terus di sini ada penggunaan tanda operator relasi atau perbandingan dengan menggunakan lebih besar lebih kecil. Hasil dari operator perbandingan ini nilainya adalah boolean, di mana boolean itu hanya berisi benar dan salah. Ya true maupun false. Java menyediakan 6 operator relasional seperti yang ditunjukkan pada tabel yang dapat digunakan untuk membandingkan dua nilai ini. Kita lihat tabelnya. Ini operator ini ya sudah sering kita dengar, sering kita kenali ya, ada operator lebih kecil ya, lebih kecil. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Salah ya gitu. Apakah 5 lebih kecil dari 10? Ya benar, hasilnya adalah terus seperti ini. Ini hanya menyatakan ya dan tidak, berarti isinya hanya boolean, yaitu menghasilkan nilai benar dan salah. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ya benar. Apakah 10 kurang dari sama dengan 5? Tidak. Lebih kecil sama dengan, berarti 5-nya ikut. Di sini sama dengannya ikut. Jadi apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ya benar. Nah 5 ini kurang dari sama dengan ikut. Nah, seperti itu. Lebih besar dari ini, apakah 7 lebih besar daripada 7? Tidak, karena kalau ada sama dengannya baru bisa ya. Berarti nilainya salah. Apakah 7 lebih besar dari 4? Ya. Lebih besar sama dengan, apakah 7 lebih besar sama dengan 7? Ya, kalau ada tanda sama dengannya berarti benar. Apakah 10 lebih besar sama dengan 5? Oh ya, mesinnya dibalik ya. Apakah berapa? 5 lebih besar sama dengan 10 supaya hasilnya menjadi menjadi false gitu ya. Tapi ini saya buat true semua ya. Apakah 7 lebih besar sama dengan 7? Ya. Apakah 10 lebih besar sama dengan 5? Ya. Nah, berikutnya adalah tanda sama dengan double ya, sama dengan double ini ya, sama dengan ya, supaya tidak sama dengan operator pada penugasan. Penugasan itu sama dengan, gitu, hanya satu saja sama dengannya. Kalau satu nanti dikira operator untuk penugasan tadi, makanya di sini kita gunakan tanda sama dengan. Sama dengan, apakah 8 sama dengan 9? Tidak. Apakah 9 sama dengan 9? Ya betul. 9 tentu sama dengan 9, kalau 8 tidak sama dengan ini. Not ya, tanda seru sama dengan tidak sama dengan ya. Not ini ya, tanda ini adalah tanda not, artinya tidak sama dengan ya, bukan tidak sama dengan, atau not saja tidak ya, kalau tidak sama dengan. Nah, apakah 10 tidak sama dengan 5? Ya, dibalik. Ini beda dengan ini tadi. Kalau ini 8 sama dengan 9 salah, kalau ini 9 sama dengan 9 hasilnya benar. Kalau ini 10 apakah tidak sama dengan 5? Betul. Ya, kalau ini salah, kalau di sini betul. Kalau di sini apakah 10 tidak sama dengan 10? Hasilnya kan ini not, karena not ya ini hasilnya adalah true mestinya, kan dibalik jadinya false. Ini menggunakan yaitu operator untuk relasional atau pembanding dengan operasi yang menghasilkan nilai benar dan nilai salah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk operatornya ini. Dari operator penugasan, ada operator tadi mulai dari pertama ada operator penugasan ya, ada operator aritmatika,
ada operator untuk relasional apa itu tadi ya, terus ada operator untuk membandingkan tadi ya, atau increment dan decrement tadi, naik turun tadi sudah. Berikutnya adalah operator logika atau boolean. Operator logika memiliki satu atau lebih operan ya, boolean yang menghasilkan nilai boolean, yaitu benar atau salah. Dengan kata lain, operator ini hanya dapat digunakan untuk operan yang bertipe boolean ya. Terdapat 6 operator logika dalam Java, yaitu tanda dan itu logika n ya, logika n. Tanda dan satu boolean logika n ya, di sini ada logika n, boolean logika n. Tanda pipe 2 logika OR, kalau satu boolean logika eksklusif OR ya, itu ya logika boolean ini eksklusif OR. Tanda ini ya, pangkat dengan shift dengan angka berapa ya, shift angka 6 kalau di sini ya, shift dengan angka 6 ya, caping di situ ya istilahnya kalau di SD dulu saya. Tanda di atas di situ boolean logika eksklusif OR. Dan tanda seru tadi adalah logika not ya, logika not tadi kalau tanda seru sama dengan tidak sama dengan dia logika not. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya, ada 6. Satu persatu kita bahas ya mengenai operator logika boolean ini. Nah, tanda dan 2n akan menghasilkan true jika kedua operan menghasilkan nilai benar ya. Ini saya tidak buatkan tabelnya ya. Jadi n ini akan menghasilkan nilai benar kalau nilai keduanya adalah benar. Yang pertama benar dan yang kedua adalah benar, hasilnya akan benar. Kalau yang pertama benar, yang kedua salah, hasilnya pasti salah. Ya, ini tabel kebenarannya belum saya tuliskan di sini. Mungkin kita perlu adanya tabel kebenaran ya, tabel kebenaran untuk n, operator n maupun operator OR maupun operator yang lain. OR akan menghasilkan true jika salah satu operatornya adalah benar. Jadi OR ini akan menghasilkan true jika salah satu operatornya benar. True maupun false, hasilnya pasti ini salah ini. Hasilnya adalah ini copy dari atas, hasilnya adalah true ini ya. Ini hasilnya true ya. Mohon maaf ini salah ini hasilnya. Ini akan menghasilkan true jika salah satu operatornya bernilai benar. Jadi ini benar, salah akan menghasilkan nilai yaitu benar. Berarti ini saya ganti nanti ya. Ini bukan salah tapi benar ini ya. Sudah saya revisi. Not akan menghasilkan true jika operannya false. Ini dibalik. Tidak salah berarti hasilnya apa? Benar. Ini ya, tidak salah. Kalau tidak benar berarti ini salah kan gitu. Tidak salah berarti benar. Ini di logikanya dibalik seperti itu. Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Kalau operator tanda dan hanya akan menghasilkan nilai benar jika kedua operan bernilai benar, selain itu hasilnya adalah salah. Operator pipe hanya akan menghasilkan nilai salah jika kedua operan bernilai salah, selain itu hasilnya adalah true. Atau dengan kata lain, operator PPA hanya akan menghasilkan nilai benar jika salah satu operannya bernilai benar. Seperti itu. Operator not akan atau tanda seru, operator not akan membalikkan logika. Jadi kalau tidak salah berarti menjadi benar, kalau tidak benar berarti menjadi salah. Ini kebalikannya, ya tentunya adalah seperti itu. Mungkin akan lebih jelas kalau digunakan dengan tabel ya sebetulnya, tapi tabelnya di sini saya tidak sediakan nih. Ini tabel kebenarannya seperti ini ya. Kita akan lihat operator n ya, dan ini dan boolean logika n. Ini tabelnya seperti ini. Kita akan lihat ya. Hasil operator n bernilai benar. Jadi di sini tadi kita kembali ke atas tadi, hasil operator ini bernilai benar jika kedua operan memiliki nilai benar. Kalau yang pertama benar, kedua benar, maka akan menghasilkan nilai benar. Berikut ini adalah tabel kebenaran daripada n. Ini adalah syarat yang pertama, P1 nilainya benar. P yang kedua adalah nilainya benar. Jadi hasil operator n bernilai benar jika kedua operan ini memiliki nilai boolean true. Ini true, ini true. Hasilnya akan mendapatkan yaitu benar. Yang pertama salah, yang kedua benar. Karena keduanya tidak mendapatkan nilai true, maka hasilnya menjadi salah. Yang pertama benar, yang kedua salah. Karena yang ini yang kedua salah, maka tidak akan menghasilkan nilai keduanya benar, maka hasilnya juga salah. Salah dengan salah otomatis akan menghasilkan nilai yaitu salah, seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke berikutnya.
Operator untuk OR dan boolean logika OR. Hasil operator OR bernilai true jika salah satu dari operan memiliki nilai boolean true. Jika salah satu dari syarat itu sudah benar, maka akan menghasilkan nilai benar. P1 nilainya sudah benar, P2 benar, salah satu kan sudah benar, otomatis hasilnya akan mendapatkan yaitu benar. P1-nya salah, tapi P2-nya kan benar, salah satu kan sudah terpenuhi, maka hasilnya menjadi benar. P1 adalah benar, P2 salah, salah satu yang sudah terpenuhi, maka hasilnya menjadi benar. P1 salah, P2 salah, tidak ada yang terpenuhi, maka hasilnya menjadi salah. Inilah bedanya antara AND, logika AND dengan logika OR. Kalau AND itu keduanya harus ada, kalau OR itu salah satu ada sudah betul, salah satu benar, hasilnya akan bernilai benar, seperti itu. Operator eksklusif OR, ya. Hasil operator eksklusif OR ini bernilai benar jika dan hanya jika kedua operan memiliki nilai boolean yang berbeda. Jadi eksklusif OR ini akan menghasilkan nilai benar kalau syarat pertama dan syarat kedua ini berbeda. Kalau sama, ya, syarat pertama sama, syarat kedua sama, akan menghasilkan nilai salah. Contohnya seperti ini. P1 ini benar, P2 juga benar, akan menghasilkan nilai salah. Syarat daripada eksklusif adalah jika, ya, bernilai benar jika dan hanya jika kedua operan memiliki nilai boolean yang berbeda. P1 dan P2 sama, maka hasilnya menjadi salah. P1 salah, P2 benar, berbeda, hasilnya akan menjadi benar. Pertama benar, kedua salah, karena berbeda menjadi benar. Salah dengan salah karena sama, hasilnya menjadi salah. Inilah penggunaan operator yang ada di dalam boolean, dalam logika ini, ya. Ada logika AND, ya, dan logika OR maupun logika eksklusif OR. Bentuk tabelnya adalah seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini sering kita gunakan di dalam penggunaan logika program. Jadi logika program dari pertama Anda belajar mengenai pemrograman ini, yaitu Anda akan dikenalkan dengan logika-logika semacam ini. Inilah yang dimaksud dengan penggunaan logika yang ada dengan menggunakan logika AND, OR maupun eksklusif OR. Oke, ya, bisa dipahami, ya. Selanjutnya logika NOT. Kalau NOT itu dibalik, jelas, ya. Logika NOT digunakan dalam suatu argumen di mana argumen tersebut dapat menjadi suatu pernyataan, variabel atau konstanta. Berikut adalah tabel kebenaran untuk NOT. Kalau P1 ini dinotkan, ya, hasilnya salah. Kalau salah dinotkan, hasilnya pasti benar. Karena kebalikan. Tidak, ini kalau benar berarti tidak salah. Kalau salah berarti tidak benar. Atau sebenarnya salah menjadi benar. Begitu, ya. Ini yang dimaksud dengan notnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah kalau dibalik, ya, bentuknya adalah pembalikan di situ karena not. Kalau benar berarti tidak salah. Kalau salah berarti tidak benar di situ, ya. Ada benar di sini, ya. Selanjutnya yang ke berapa? 7 atau ke 6? Operator bitwise. Bitwise adalah operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan biner dalam bentuk yaitu bit. Ya, karena bit, ya, 1001. Anda sudah paham seperti ini. Bilangan biner sendiri merupakan jenis bilangan yang hanya terdiri dari dua jenis, yaitu angkanya yaitu 0 dan 1. Jika nilai asal yang dipakai bukan bilangan biner, akan dikonversi secara otomatis oleh compiler Java menjadi bilangan biner. Misalnya 7, ya, 7 desimal ini dikonversi menjadi bilangan biner menjadi 0, 1, 1, 1 dalam bilangan biner. Yaitu di sini ada 0, ya, ini, ya, 7, ya, 0, 1, 1, 1. Ini namanya bilangan biner di sini, ya, dari bentuk seperti ini. Karena komputer nanti mengenalnya dari 0 dan 1. Kalau kita disuruh 0 dan 1 susah, nanti pusing. Kita biasa dengan menggunakan yaitu bilangan desimal. Nah, ini operator bitwise-nya adalah tabelnya adalah seperti ini. Kita akan lihat operatornya. Operator tanda dan ini tadi, ya, dannya 1, N ini tadi N. Contohnya 10 dan 12, ya. Ini 10 dan 12 dirubah menjadi biner 10 10, ya. 12 berarti 1100. Hasil binernya adalah ini, ya, dijumlahkan jadi 1000 ini penjumlahan dari 10 ditambah dengan 12 yaitu adalah berapa? Yaitu 24.
2. Hasilnya adalah seperti ini. Hasil desimalnya adalah seperti ini ya. Kok desimal di sini? Heksadesimal ya, heksadesimal 22, heksadesimal. Kita tuliskan desimalnya. Ya, hasil desimal ya tidak seperti ini ya, ini salah ini ya, heksadesimalnya tentunya. Hasil heksadesimal. Oke, tanda OR 10 atau 12. Kalau 10 kita tulis 10 sama dengan menggunakan OR ini hasil binernya 10 di 12 ini mau diapakan 10 atau 12. Hasil binernya yang kita dapatkan adalah seperti ini, hasil desimalnya adalah seperti ini ya. Ini penggunaannya adalah seperti itu. Heksadesimalnya eksklusif OR yaitu ya eksklusif tadi 10 eksklusif 1. Jadi di sini 10 10 10 eksklusif, kalau 1 di sini adalah penggunaan seperti ini. Ya, eksklusif 1. Wah, satunya salah nih ya. 0001 mestinya. Salah ini ya. Binernya salah yang di 1 ini ya. 10 eksklusif 1 ya. 10 sama dengan di sini, kalau 1 berarti 0001 ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini 0110. Aduh, 6. Hasilnya adalah seperti ini. 6 dan menjadi binernya seperti ini. Not ini tadi penggunaan notnya, dan penggunaan pergeseran ini yang disebut dengan left set atau right set ya, left sheet atau right sheet-nya di sini. Yang ke-8 adalah operator tipe komparasi. Komparasi ini adalah operator yaitu membandingkan atau pembanding ya, operator pembanding. Di mana operator tipe komparasi ini adalah sebutan untuk operator khusus yang dipakai untuk pemeriksaan sebuah objek. Dalam bahasa Java, operator ini menggunakan istilah instance of. Ya, istilahnya adalah instance of. Ini penggunaan operator untuk tipe komparasi. Nah, yang terakhir ada operator ternary. Tadi yang ke-8 berarti dia. Operator ternary. Operator ternary adalah operator yang terdiri dari 3 operan. Di depan tadi sudah sempat saya sebutkan mengenai unary, binary, dan ternary. Operator ternary ini adalah operator yang terdiri dari 3 operan. Di dalam bahasa Java, operator ternary ini menggunakan tanda tanya, yaitu tanda tanya tadi T2, dan merupakan tulisan singkat dari kondisi if else. Ya, if else nanti akan kita pelajari setelah ujian mid ya, mid semester kita akan pelajari mengenai percabangan ya, karena minggu depan kita akan bahas mengenai input dari keyboard dulu, baru nanti masuk ke percabangan. Penjelasan tentang operator ini juga akan kita tunda sampai masuk ke materi tentang kondisi percabangan if atau else. Ini sudah saya sebutkan. Jadi nanti setelah ujian mid pada pertemuan atau minggu ke-9 saya akan bahas mengenai percabangan baru berkaitan dengan ini. Ada yang juga namanya operator shorthand ya. Ini operator yang tidak masuk di situ adalah operator shorthand. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suatu variabel terkadang ditugaskan kembali setelah digunakan ke dalam variabel tersebut. Sebagai contoh, sebetulnya adalah operator untuk dirinya sendiri ya. Tadi di depan juga sudah ada. X sama dengan X plus 1, seperti itu ya. Nah, ini dikenal dengan operator shorthand, pendeknya di situ. Nah, kita tuliskan dengan A plus plus tadi, A plus 1 ya. A sama dengan A plus 1. Nah, ini sebetulnya adalah termasuk operator shorthand seperti ini. Jadi ini dirinya sendiri untuk digunakan untuk operasi. Jadi kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Kalau muncul seperti ini, hasilnya kita berikan ke sebelah kiri. Ya. Jadi kalau ada model semacam ini, kita selesaikan dulu yang kanan. Ya. Ini nilai awalnya berapa? Nilai parabelnya berapa di situ ya. Berarti nanti kita masukkan sini ditambah 8. Berarti nanti kalau sudah hasilnya diberikan ke sini, yaitu ke I yang ke sebelah kiri. Ini matematika bentuknya sudah kita pelajari sebelumnya. Kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Hasilnya kita berikan ke yang sebelah kiri. Oke, Java mengizinkan untuk menggabungkan penugasan dengan operator penjumlahan dengan menggunakan operator shorthand ini. Sebagai contoh statement di atas dapat ditulis kembali sebagai contoh seperti ini. A plus sama dengan, nah ini penggunaan A plus sama dengan 8, artinya kok A ya. I plus sama dengan 8, itu artinya I sama dengan I plus 8. Ya, jadi ini ya. I sama dengan I plus 8 itu kalau ditulis pendek menjadi seperti ini. I plus sama dengan 8. Artinya ini adalah I sama dengan I plus 8. Jadi I sama dengan I plus 8. Jadi boleh ditulis ini menjadi shorthand, menjadi pendek. Jadi I sama dengan I plus 8 dapat ditulis dengan menggunakan I plus sama dengan 8. Bentuknya adalah seperti ini.
operator plus sama dengan disebut dengan operator penugasan penjumlahan, ya istilahnya seperti itu, penugasan penjumlahan. Karena kalau penugasan hanya tanda sama dengan saja, karena di sini ada tanda plus, maka di sini disebut dengan operator penugasan penjumlahan. Operator-operator shorthand lainnya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Plus sama dengan penugasan penjumlahan, I plus sama dengan 8 itu sama halnya dengan atau diekuivalenkan atau setara dengan I sama dengan I plus 8. Nah, itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi I plus sama dengan 8 sama dengan I sama dengan I plus 8. Kalau penugasan min sama dengan penugasan pengurangan, ya ini ya, I min sama dengan 8 artinya I sama dengan I dikurangi 8. Kalau ini ditambah 8, kalau ini dikurangi 8. Jadi I-nya dikurangi 8, kalau ini ditambah 8. Perkalian, jadi ini adalah penugasan perkalian. Penugasan perkalian berarti apa? Penugasan perkalian I dikalikan sama dengan 8. Artinya apa? Bahwa I sama dengan I dikalikan dengan 8. Pembagian sama dengan, yaitu penugasan pembagian. I garis miring sama dengan 8. Sama dengan I sama dengan I dibagi dengan 8. Ya. I sama dengan I dibagi dengan 8. Penugasan modulus. Ya, persen sama dengan. Jadi I persen sama dengan 8 artinya I sama dengan I dibagi dengan 8. Dengan catatan ketika Anda menulis ya tidak boleh ada spasi dalam operator shorthand. Misalnya plus sama dengan seharusnya plus sama dengan. Ini harus tidak boleh ada spasi. Nanti kalau ada spasi dikira operator bukan penugasan tapi operator matematika. Jadi Anda tuliskan I ditambah gitu ya. Ini jangan sampai ada spasinya yang plus sama dengan min sama dengan kali sama dengan ini jangan sampai ada ini. Kalau ini nanti kalau bentuknya seperti ini kan ada spasi. Ini bedanya antara operator shorthand dan operator aritmatikanya adalah bentuknya seperti itu. Tanpa ada spasi pun juga boleh di sini, tapi kalau ini akan menghasilkan nanti akan jadi berbeda. Yang dimaksud artinya berbeda gitu ya. Ini dimaksud dengan operator shorthand penulisannya adalah seperti ini. Ini catatannya adalah seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Dari operator-operator yang ada di sini, saya kira sudah cukup paham semuanya operatornya ya. Nah, terus bagaimana itu implementasinya atau penerapannya pada sebuah program? Perlu kita gunakan contoh penerapan atau implementasi dalam sebuah program. Contohnya seperti apa sih? Ini ya. Silahkan Anda buka Bridgy Anda, aplikasi Bridgy Anda ya. Nah, kita akan lihat seperti ini. Jadi ini ada operator untuk aritmatikanya. Saya menggunakan operator aritmatika langsung. Saya kasih nama di sini public class aritmatika ya. Anda buka Bridgy-nya dulu. Setelah dibuka Bridgy, silakan Anda buat project baru ya atau buka baru atau membuka yang sudah ada sebelumnya ya. Pada project silahkan Anda pilih new project. Kasih nama aja di sini operator gitu ya. Setelah Anda buat, disimpan dengan nama operator ya, projectnya dengan nama operator, kita akan buat kelas ya. Kelas yang pertama kita kasih namanya di sini ada kelas aritmatika ya. Nulisnya salah ini ya, aritmatika ya ini ya. Aritmatika. Ini public class yang pertama adalah kelas aritmatika ya. Kita bisa gunakan kelas aritmatika. Public static void main string kurung buka kurung tutup argumen. Perhatikan tulisan public static void main semuanya dalam huruf kecil kecuali string yang huruf besar kurung buka kurung tutup argumen. Yang pertama kita buat variabel dulu ya, buat variabel di sini integer untuk A sama dengan 10, B sama dengan 5 dan C sama dengan 15. Ini berarti apa? Memberi suatu nilai ya, kita mendeklarasikan variabel A, B, C ini dengan tipe integer sekaligus sudah diberi nilai. Nilainya A sama dengan 10, B-nya 15, C 15. Tipenya adalah integer. Hitung. Ya, hitung. Hitung berarti apa? Integer hasil ya, integer hasil akan ditampung ya. Perhitungan ini akan ditampung ke dalam hasil 1 ya, dengan dimana hasilnya tipenya adalah integer. Hasilnya apa? Yaitu hasil 1 yaitu A ditambah dengan B dikurangi C. Jadi adalah A ditambah B dikurangi C. Ya. Ini ada operator aritmatika lebih dari 1 ya. A ditambah B dikurangi C. Ini.
Oh, tadi saya belum menunjukkan ada prioritas untuk aritmetikanya, yaitu ya prioritasnya jadi adalah lebih yang pertama adalah perkalian, pembagian, pengurangan, yaitu yang perlu diperhatikan untuk apa itu istilahnya ya, operator aritmetikanya yang mana yang harus didahulukan itu ya, itu. Kalau seperti ini A dikalikan dengan B ini otomatis ya A dikalikan B dulu baru dibagi dengan C. Kalau ini A ditambah B dikalikan C berarti B dikalikan C dulu baru ditambah dengan A. Ya. Pertama urutannya adalah perkalian, pembagian, penambahan dan pengurangan. Jadi itu adalah awalnya adalah dengan istilah orang dulu zamannya apa ya? Perkalian kalau singkat kali ya, kali bagi kali kaba ya tambah atau posisi apa di situ adalah penambahan ya itu pengurangan ya tambah kurang apa istilahnya apa ya mau disingkat apa dengan menggunakan istilah itu ya kalau Jawanya adalah ping poro lan sudo pembagian perkalian pembagian penambahan dan pengurangan kalau bahasa Indonesia mungkin kita singkat dengan lebih lebih pas gitu ya. A ditambah B dikurangi C. Berarti apa? Kita gunakan dulu B dibagi dengan C dulu. Nilai B-nya berapa dibagi C. Kalau sudah ketemu ditambahkan dengan A. Kalau ini jelas, kita selesaikan dulu yang sebelah kanan, sebelah kiri ada operator. Kalau ini bukan berarti langsung dikalikan tidak, tetapi A ditambah B dulu karena ada dalam tanda kurung. Kita selesaikan dulu A ditambah dengan B, baru dikalikan dengan C. Begitu juga dengan ini A dikurangi dengan B baru dikalikan dengan C. Ya, sama dengan di sini B dikurangi dulu dengan C baru dikalikan dengan A. Cetaknya adalah sistem all-print line hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4. Tentunya kalau saya bandingkan di sebelah kirinya akan menjadi lebih pas ya. Kita ingat saja bahwa A-nya 10, B-nya 5, C-nya 15 begitu ya. Ini kita akan lihat hasilnya adalah di sini. Ini menunjukkan 0 ya. 0 tadi apa? Ini kita akan lihat kok bisa hasilkan 0 karena A-nya ada 10 ditambah dengan 5, berarti berapa? Yaitu 15. 15 dikurangi 15 hasilnya pasti 0. Kalau ini berarti apa? B-nya dulu ya, kita gunakan B-nya berapa? 5. Terus dibagi dengan 15, berarti berapa? 0, berapa di sini dikalikan dengan ini, akan menghasilkan nilai ini, dan seterusnya. 85, 10, 225, 75, min 100. Inilah hasil operator yang ada di dalam ini. Nanti Anda bisa dibuka ujinya, bisa dipraktekkan, dilihat hasilnya seperti itu. Operator untuk increment dan decrement tadi, integer A sama dengan 8, integer B sama dengan A++, C plus A, D A min, E min A. Jadi ini ada operasinya kita kenal dengan nama post, kalau ini ada pre, sesudah ini ya tanda operannya dia setelah tanda ini ya. Jadi A++ namanya post ya, atau di sini kita kenal penaikan yaitu operator incrementnya. Kalau ini adalah pre-increment, kalau ini adalah apa itu post decrement, kalau ini adalah pre-decrement. Jadi sistem outputnya tambahkan A ya, A hasilnya berapa? Di sini A tadi menampilkan hasil A, integer B, integer D, integer D. Nilai awalnya di sini integernya adalah A adalah 8. Berarti A nanti hasilnya adalah 8. A++ kita akan lihat hasilnya di sini ya. A sama dengan 8. A plus ini 1 ya. C ditambah dengan ini, D ditambah ini dengan ini. Nah, ini yang menghasilkan nilainya adalah seperti itu. Ditambah dengan 1 atau ditambah dengan 2. Plus 2 kali plus A, berarti ditambah 2 kali atau min A. Ini hasil yang didapat dari program di atas tadi yang penggunaannya seperti itu. Hasilnya adalah penaikan dan penurunan. Menaikkan ya, ditambah 1 kali dan diturunkan. Plus A berarti 1 ditambah A, berarti 1 ditambah 1 kali ditambah 2 kali berarti A. 8 berarti 1 ditambah dengan 8 berarti 10. Nah, tentunya adalah seperti itu. Berikutnya adalah operator pembanding ya, operator pembandingnya ini ya kelas belajar siapa operator untuk pembandingnya kita bisa lihat di sini ya. Untuk operator pembandingnya ada integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 5. Boolean hasilnya adalah ini ya. Hasilnya apakah A sama dengan B ya, sistem OP apakah A sama dengan
sama dengan B, hasilnya ini. Apakah A tidak sama dengan B? Apakah A lebih besar sama dengan lebih besar B? Apakah A lebih kecil daripada B? Ataukah A lebih besar sama dengan B? Apakah A lebih besar sama dengan B? Ya, kurang dari sama dengan B. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini. Ini tidak saya tampilkan hasilnya, nanti hasilnya akan bernilai benar dan salah. Itu ya. Apakah A sama dengan B? Jelas beda. Apakah A tidak sama dengan B? Betul. Hasilnya adalah bernilai benar. Itu ya. Apakah A lebih besar daripada B? A-nya berapa? 10 lebih besar daripada 5. Betul. Apakah A lebih kecil daripada B? Salah. Apakah A lebih besar sama dengan B? Betul. Apakah A kurang dari sama dengan B? Salah. Hasilnya seperti itu. Berikutnya adalah operator logika dengan menggunakan tanda dan, yaitu true maupun false. Hasilnya adalah ini, hasilnya adalah dan itu apakah A dan B, ini ya hasilnya sistem OR. Apakah kalau A-nya benar, B-nya salah, akan menghasilkan apa? Yaitu kalau syarat pertama ini tadi, kalau di N kan, ini pertama benar, syarat di N kan, dengan hasil yang kedua adalah salah. Karena keduanya tidak memenuhi, hasilnya pasti salah. Ya. Apakah A ini ya, kalau ini OR, artinya OR itu berarti salah satu syarat terpenuhi. Kalau salah satu terpenuhi, hasilnya menjadi benar. Tidak sama dengan B, apakah ini tidak sama dengan B? Ya, hasilnya apa? Apakah tidak sama dengan B? False, ya tidak sama dengan tidak benar, berarti tidak salah, berarti benar. Seperti itu. Yang terakhir adalah ini ada operator bitwise ya, hasilnya penggunaannya tadi. Ini contoh tadi ya, belajar siapa sama dengan operator bitwise-nya. Ini untuk latihan, Anda bisa mencoba untuk latihannya seperti ini. Jika ditentukan N1 sama dengan 10 dan N2 15, buatlah skrip program untuk mengevaluasi dan menampilkan hasil evaluasi berikut ini. Ya. Hasil 1 penjumlahan N1 dan N2, lalu dikalikan dengan jumlah penjumlahan N2 dan N1. Hasil 2, sisa bagi dari N1 dengan 4, kemudian dikalikan dengan 2. Nah, ini ya. Perhatikan soal nomor 1, jika Anda sudah mendapatkan nilai H1 dan H2, maka buat skrip program yang mengevaluasi dan menampilkan hasil evaluasi berikut ini. B1 sama dengan hasil 1 besar sama dengan H2, B2 H2 besar sama dengan ini. Ini untuk latihannya adalah seperti ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini yang berkaitan dengan operator ya. Mungkin ada kekurangan, ada hal yang lain bisa ditanyakan lewat WA atau kita bisa berdiskusi secara langsung mengenai operator ini ya. Untuk itu perlu dicoba untuk latihan-latihannya tadi ya, latihannya kita coba penggunaannya seperti tadi ya. Silahkan buka pujinya terus kita catatkan di situ ada contoh-contoh program. Tadi bisa dicoba terlebih dahulu. Penutup, jadi operan adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi. Operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Ya. Jenis-jenis operator diantaranya adalah operator untuk assessment atau penugasan dengan menggunakan tanda sama dengan, operator aritmatika itu dengan menggunakan tanda perkalian, pembagian, pengurangan, penambahan dan tanda modulus. Operator increment dan decrement yaitu terjadi penaikan atau penurunan dengan menggunakan lambang plus sebanyak 2 kali atau negatif sebanyak 2 kali. Operator perbandingan atau relasional ya, di situ kita gunakan operator yang sering kita buat. Di situ ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tambah sama dengan, atau tidak sama dengan. Operator logika atau operator boolean di situ akan menghasilkan nilai benar dan nilai salah. Ada operator bitwise dan operator tipe komparasi membandingkan. Terakhir ada operator ternary, operator yang menggunakan lebih dari satu operan. Itu yang dimaksud dengan operator yang kita simpulkan untuk hari ini. Oke. Terima kasih banyak atas atensinya di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan Anda bisa mencoba. Tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.